من خروج لوين عادت تسمية يشوع قدراس صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبراني ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Salam saudaraku, apa kabar semuanya? Kiranya selalu kita diberi kesehatan, berkat yang berlimpah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat meluangkan waktu untuk mendengar beberapa renungan dari saya dalam himpunan kasih Tuhan. Saat ini saya ingin sharing dan memberikan beberapa ayat untuk menguatkan setiap kita yang saat ini dalam pergumulan, sakit, penyakit, apapun itu. Saya ingin kita tetap bersyukur, saling menguatkan satu sama lain, dan tetap percaya bahwa di setiap kesulitan kita, Tuhan tahu pergumulan kita. Tema judul pada malam ini, bertumbuh dalam rasa sakit. Ya, saudaraku, Anda mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan rasa sakit itu hadir dalam hidup kita? Mengapa tidak Tuhan biarkan kita hidup bahagia sesuai yang kita rencanakan dan cita-citakan? Mengapa tidak Tuhan izinkan kita hidup sehat tanpa rasa sakit apapun? Karena
Saya yakin di dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak mempunyai rasa sakit. Manusia manapun pasti ada penyakit apapun itu. Seluruh penyakit yang dialami dalam tubuh dia maupun dia tidak ketahui, tapi Tuhan tahu. Dan kita harus tetap berpikir positif. Kalau Tuhan itu adalah Allah yang penuh kuasa. Kadang kita berpikir, mengapa Tuhan tidak memberikan cobaan-cobaan yang lain selain rasa sakit atau rintangan-rintangan yang sulit yang menghadang kita. Nah, terkadang berbagai macam cara Tuhan untuk menguji kita dalam iman dan ketakwaan. Saya percaya itu, saudara. Semua yang sudah Tuhan kehendapi adalah ketetapannya. Yang jadi permasalahannya bagaimana kita bisa melawan rasa sakit itu dengan tetap berpikir positif. Bagaimana caranya kita berdamai dengan rasa sakit supaya kita dapat kembali bangkit dan kita bisa melangkah untuk mengalahkan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, saudaraku, saat ini saya ingin membagikan beberapa hal yang harus kita hadapi di saat menghadapi pergumulan rasa sakit yang menimpa kita. Jika saat ini kita sedang bergumul dengan rasa sakit dan berpikir untuk menyerah, tapi ada 3 hal yang mau saya sampaikan supaya kita bisa saling menguatkan, saling memberikan motivasi untuk terus tetap bangkit bersama Tuhan, bertumbuh bersama Tuhan. Nah, kali ini saya ingin bagikan 3 hal. Yang pertama, rasa sakit membuat kita tumbuh. Tahukah saudara, Tuhan berbagai macam caranya untuk menguji kita dalam hal apapun. Misalnya menguji dalam peperangan. Apakah kita tetap setia dan berpegang teguh sama Tuhan? Ataukah kita berpikir negatif bahwa Tuhan tidak sayang kita? Bukan ya saudara. Justru Tuhan Allah lebih mengasihi kita, lebih sayang kita. Karena begitu besar kasihnya Dia, sehingga Dia menguji anak-anaknya. Dia menguji kita. Saudara, kadang kita berpikir, rasa sakit dapat hadir secara emosi maupun fisik, apapun itu bentuknya. Karena setiap musibah yang kita alami tidak ada yang namanya kebetulan ataupun kecelakaan. Semua hal terjadi atas seizin dan pengetahuan Tuhan. Nah, tugas kita untuk itu harus percaya, sebab Dia akan maupun sanggup menopang kita melewati masa-masa sulit. Seperti di ayat Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudaraku terkasih, ayat ini Tuhan sendiri yang berkata,
Kalau kita punya rasa sakit, berserulah, panggillah Tuhan. Sebab Dia tahu apa yang kita minta, yang kita inginkan. Jadilah kita pribadi yang dekat, intim dengan Tuhan. Karena saya sendiri sangat merasakan saat ini apa yang saudara alami. Saya tidak tahu bagaimana rencana saya ke depan. Mengapa Tuhan buat seperti ini? Mengapa kadang kita berpikir begitu? Tapi kembali lagi, saya yakin rancangan Tuhan, kehendak Tuhan sudah mengatur diri saya. Walaupun saya tidak bisa berkeluh kesah sama manusia, saya tidak bisa menceritakan apapun, seberat apapun masalah yang saya hadapi sesama manusia. Tapi saya percaya Tuhan saya hidup. Dia mampu mendengar keluh kesah anaknya. Ketika saya bingung, lalu saya berdoa dan berkata-kata pada Tuhan. Saya bilang, apakah seberat ini Tuhan yang Kau berikan padaku? Saya yakin Tuhan saat ini menguji saya. Tapi saya pasrah akan apa yang terjadi dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak, apapun itu, mungkin itu ya yang terbaik untuk diri kita. Jadi saya hanya bisa minta ke Tuhan, kasih saya kesempatan untuk seperti Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan berjuang mengabarkan Injil, begitupun saya harus menjalankan pewarta Injil, mengabarkan sesuai dengan firman Tuhan. Saya harus memberitakan kebenaran ke setiap orang, termasuk keluarga dan saudara saya sendiri yang belum percaya akan kebenaran. Namun saya yakin sebagaimana Tuhan Yesus menjamah saya, seketika keluarga saya pun nanti pasti akan Tuhan jamah. Pasti mereka akan sadar, akan bertobat. Karena saya juga ingin mereka diselamatkan. Dan saya percaya sesuai janji Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya percaya dan saya menunggu janji Tuhan. Saya pasrah saat ini, saudara. Apapun yang Tuhan sudah lakukan pada saya, Tuhan sudah berkehendak apapun, saya pasrah. Karena saya di dunia ini, kita semua hanya sementara, hanya menumpang. Kita akan beroleh kekal di akhirat nanti. Dan saat ini saya hanya meminta ke Tuhan, kalau Tuhan sudah berkehendak seperti itu, saya juga yakin mukjizatnya itu ada. Walaupun seberat apa kita mengalami pergumulan sakit penyakit, kuasanya ada. Sebagaimana saya tahu, kita semua tahu bahwa semasa hidup Tuhan Yesus
banyak orang disembuhkan, banyak sakit dipulihkan, yang buta bisa melihat, yang mati bisa dihidupkan, yang lumpuh bisa berjalan. Nah, sakit penyakit semua Dia beri kesembuhan. Dan saya yakin ada rencana Tuhan yang saya nggak tahu kapan waktu Tuhan dapat menyembuhkan kita semua. Saya percaya waktu Tuhan tidak lama bagi kita. Kalau kita tetap berpegang teguh, tetap menjalani sesuai perintah Tuhan, selalu mendekatkan diri sama Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, yakinlah saudara, apapun yang kita keluhkan, yang kita pergumulkan saat ini, Tuhan pasti mendengar. Mungkin saja di sekeliling kita ada kawan-kawan atau teman-teman kita yang memiliki keterbatasan fisik atau lahir dengan ketidaksempurnaan fisik, namun mereka tetap mampu beraktivitas. Mereka tetap menjalani kegiatan normal dengan anggota tubuh yang mereka miliki, tapi tetap mereka berpikir positif pada Tuhan dan mengabaikan keterbatasan mereka. Kita bisa lihat, walaupun kita sakit saat ini, masih banyak orang yang lebih parah mungkin ya, sakit dari yang kita alami. Mereka memakai anggota tubuh lain untuk menggantikan fungsi anggota tubuh yang tidak sempurna itu. Misalnya, ada yang melukis menggunakan mulut, ada yang bermain musik dengan hanya mengandalkan indera pendengarannya, atau ada yang berenang tanpa kedua tangan dan kaki. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi orang-orang sukses, menjadi motivator yang hebat, dan menjadi atlet kelas dunia. Saya teringat akan hal ini di mana saya diundang di suatu gereja. Di situ, di gereja dalam hotel, mereka mengundang tunanetra yang dari panti asuhan. Nah, di panti asuhan itu mereka undang ada yang cacat fisik ya, seperti buta, lumpuh, begitu. Kemudian ada yang tidak lengkap organnya. Namun saat mereka undang, mereka dipanggil untuk maju ke depan untuk membawakan pujian. Nah, saat itu ada 6 orang saya lihat, tapi ada 1 orang sebagai vokalis, dia perempuan, vokalisnya. Jadi mereka seketika menyanyikan lagu yang saya dengar ini tidak ada, bukan lagu rohani yang sering kita dengar, tapi ternyata lagu itu mereka buat sendiri gitu. Mereka ciptakan sendiri. Ada yang buta bermain piano. Saya sampai nangis di situ, saudara. Bagaimana mereka bisa merancang suatu lagu itu di keterbatasan mereka? Tetapi lagu yang dimainkan itu sesuai dengan lantunan suara dari vokalisnya. Itu benar-benar bagus, saudara.
Mungkin saya bisa selanjutnya menampilkan video mereka kalau masih saya simpan ya. Di situ saya sangat kagum sekali sama mereka. Saya ingin ke panti asuhan itu melihat sebenarnya, namun Tuhan belum beri kesempatan. Jadi saya cukup berdoa di mana kiranya Tuhan berkati mereka, sertai panti itu agar anak-anak di situ dapat sehat semuanya. Jadi kita berpikir kadang faktor keterbatasan itulah yang dapat memotivasi atau memaksa mereka berjuang agar dapat memiliki kemampuan setara dengan orang-orang yang terlahir sempurna. Karena kekurangan itu bukanlah dalih untuk mengasihi diri sendiri, tetapi justru menjadi pemacu supaya mereka maju dan bisa mengukir prestasinya. Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Saudara, di ayat ini mengajarkan kita untuk tetap tekun ya, apapun masalah dan cobaannya, kita diharuskan untuk tetap bertekun agar iman-iman yang ada dalam diri kita dapat bertumbuh, dapat naik level. Semakin tinggi iman kita, memang semakin banyak rintangan itu. Tapi orang yang tidak goyah dan tidak mudah terpengaruh, maka Tuhan akan memberikan kemudahan maupun pertolongan atas apapun pergumulannya. Pepatah kuno juga mengatakan, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu semakin kuat. Dengan kata lain, rasa sakit yang kita alami efektif membuat kita bertumbuh. Nah, saudaraku, jika kita sedang mengalami rasa sakit, kita sedang didorong untuk bertumbuh. Mungkin kita harus lebih berserah dan bergantung pada Tuhan, atau kita perlu lebih banyak mengampuni. Bisa jadi kita saat ini sedang dididik ya, atau bahasa kasarnya digembleng oleh Tuhan untuk menjadi rendah hati dan tidak sombong. Barangkali juga Tuhan ingin kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Jadi, pikirkanlah dan tanyakanlah hal yang membuatmu khawatir pada diri sendiri. Karena di tengah kesakitan yang kita alami dalam hal apapun, berpikir positif intinya ya. Tuhan hanya ingin kita bertumbuh dan lebih dekat dengannya. Tuhan hanya ingin kita memiliki iman yang tidak mudah goyah. Nah, yang kedua,
tema yang kedua untuk mengatasi segala macam penyakit, yaitu jangan menyerah. Tuhan tidak menyerah terhadapmu. Saudaraku terkasih, dalam ayat 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudaraku terkasih, ada masa ketika cobaan hidup yang saya hadapi terasa terlalu berat. Saya sharing ini tentang pengalaman saya sedikit. Dikala itu, apa yang sudah saya rencanakan gagal. Tapi saya kalau secara manusia berpikir ada orang lain yang menjelekkan atau menghasut ya. Namun saya percaya bahwa Tuhan sudah mengatur segala pekerjaan kita. Mungkin saja kita belum dikehendaki untuk bekerja di situ, atau mungkin rezeki kita belum di situ ditetapkan Tuhan. Hampir setiap malam waktu itu saya berdoa sambil nangis. Kadang saya takut Tuhan akan terus mencobai saya lagi dan lagi. Namun saya bersyukur pada Tuhan, Dia tidak pernah menyerah terhadap saya dan kita semua dan Anda sekalian. Dan saya mau bagikan ayat di Yesaya 41 ayat 10. Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Di sini ayat ini sangat menguatkan saya ya. Kemanapun saya pergi saya tidak takut. Sebab Tuhan menopang kita. Tuhan menopang saya dan saudaraku. Tuhan memberi kemudahan di setiap pergumulan kita. Di ayat itu Dia berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ketika Anda putus asa dan ingin berhenti berjuang, ketika Anda ingin menyerah dan keluar dari masalah dengan cara-cara instan yang tak sesuai kehendak Tuhan, serta mungkin tergoda menggunakan obat-obatan terlarang atau bunuh diri, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap Anda. Kita harus percaya, saudara. Sebesar apapun sakit penyakit itu, pasti ada kesembuhan. Mustahil. Tidak ada kesembuhan mustahil.
Saya sendiri pernah saat medical check up waktu itu, dimana hasilnya tidak mengenakan ya. Dan di situ dokter sendiri bilang tidak ada kesembuhan. Nah, di situ saya sanggah pada dokter, ini sungguh ya saudara, demi kita nggak boleh bersumpah juga, tapi Tuhan tahu apa yang saya alami waktu itu. Nah, di situ saya sanggah dokter, saya bilang, "Dok, tidak ada dok penyakit yang tidak bisa sembuh. Tuhan saya lebih besar kuasanya dok. Dia mampu sembuhkan saya." Di situ dokter jawab, "Kalau kamu percaya sama Tuhan ya nggak masalah. Tapi hasil prediksi kita itu tidak ada kesembuhan." Dan saya tidak merasa takut atau bagaimana. Saya tidak percaya omongan dokter. Tetap saya yakin bahwa Tuhan dapat sembuhkan kita. Karena kita harus ingat, obat-obatan itu hanya untuk mendeteksi atau menyembuhkan walaupun tidak hilang begitu ya istilahnya. Obat-obatan dari dokter itu cuma membantu saja, tapi tidak dapat menghilangkan. Nah, hanya kuasa Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan kesembuhan yang total dari penyakit yang kita alami. Kita tetap harus berpikir positif. Kita ingat ya, kalau kita menyerah, tapi Tuhan tidak menyerah gitu sama kita. Kalau kita frustasi, walaupun kita kadang putus asa gitu ya, bagaimana untuk mengatasi ini Tuhan, bagaimana? Kita boleh saja untuk berdoa, untuk sering intim ke Tuhan. Tapi kalau kita berpikir negatif, ya kok tidak engkau jawab Tuhan nih doaku, ya pasti kita tidak alami kesembuhan itu. Saya percaya itu. Karena kita tidak boleh ya sebagai umat Kristen tidak boleh berpikir berpikir negatif pada Tuhan. Kita harus berpikir positif saja bahwa Tuhan mampu pulihkan kita. Jangan sesekali kita mencobai Tuhan Allahmu. Jadi saudaraku, di ayat ini kuncinya kita jangan menyerah ya. Kalau kita menyerah, Tuhan saja yang menciptakan kita, Dia tidak menyerah terhadap kita. Kenapa kita harus menyerah? Nah, yang di tema ketiga yaitu Tuhan selalu pegang kendali. Terkadang saudara, kita mungkin merasa takut, khawatir, dan juga bimbang ketika mengalami rasa sakit. Karena itu respon kita yang manusiawi ya. Dan terkadang untuk menghindari rasa sakit itu, kita berusaha menempuh jalan lain atau membuat rencana lain. Misalnya, untuk mengatasi masalah finansial, kita mencari pekerjaan di luar negeri mungkin kita berencana pergi jauh supaya tidak usah lagi berjumpa dengan orang yang menyakiti hati kita. Atau kita berencana meninggalkan Tuhan
dan tidak mau lagi mengingat firman-Nya, dan kita ingin bebas, kita memberontak dan melawan Tuhan karena kita tidak mengabulkan karena Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita atau meluputkan kita dari penderitaan. Nah, respon yang terakhir ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita menyadari siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Misalnya, di saat saya ada konflik dengan keluarga, saya tidak kunjung menemui titik terang. Saya di situ mulai menulis 5 hal buruk yang sekiranya akan menimpa diri saya. Ya, lucunya saya percaya dan yakin bahwa dari ke-5 hal tersebut setidaknya ada 1 yang akan terwujud. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa tak satu pun pernah terjadi. Karena di ayat Yesaya 55 ayat 8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku terkasih, rancangan kita, apa yang kita pikirkan ini, bukanlah rancangan Tuhan. Kita tidak peduli seberapa tinggi kepintaran, banyak pengetahuan atau besarnya kebijaksanaan yang kita miliki. Kita gak akan pernah bisa menebak itu dan menyelami rancangan Tuhan gitu ya. Karena itulah dari rancangan ini kita perlu tahu apa secara lengkap, secara detail rancangan Tuhan. Yang perlu kita tahu dan ingat hanya ini: Tuhan selalu memegang kendali atas hidup kita. Jadi tak perlu takut. Kalau kita jatuh, kita akan jatuh ke dalam tangan yang menopang, menolong, tangan yang menyelamatkan dan memberi Anda kemenangan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan melihat dan tahu apa yang kita rasakan. Jadi jangan menyerah. Karena inilah kesempatan kita untuk bertumbuh, untuk melangkah menuju hari depan yang penuh harapan. Amin. Terakhir saya ingin memberikan ayat di Yeremia 29 ayat 11. Tuhan mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Amin. Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Sebelum kedatangan Tuhan untuk menghakimi bumi dunia ini, hendaklah kita berpikir terus positif pada Tuhan. Apapun pergumulan kita, pencobaan yang kita alami, sakit penyakit yang kita derita, tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan sungguh indah dan besar kuasanya. Amin. Ya, sebelum kita berdoa saudara, saya ingin berikan satu lagu untuk saudara sekalian agar kita saling dikuatkan satu sama lain. Dan lagu ini lagu yang sangat-sangat saya sukai, lagu yang sangat menyentuh hati saya.
Kiranya lagu ini memberkati kita. Amin. Ku takkan sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, berakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Tanya sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, berakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Haleluya, mari kita renungi lagu ini, saudara. Kita hayati betapa kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kita, senantiasa kemurahan Tuhan selalu menopang kita, hingga saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sempurna seperti Bapakku, sesuai
rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya saudaraku, terima kasih sudah mendengar lantunan pujian yang kita persembahkan untuk Tuhan, dimana sakit penyakit apapun itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu pulihkan kita, mampu memberi kesembuhan terhadap anak-anaknya. Amin. Mari satukan hati kita dalam doa. Haleluya. Bapa terkasih, terima kasih Tuhan. Saat ini kami dapat meluangkan waktu, dapat mendengar betapa rancangan-Mu sungguh indah. Kau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Sehingga di mana pergumulan, pencobaan yang kami hadapi saat ini dapat kami lewati karena Engkau. Karena Engkau sungguh besar dari masalah kami Tuhan. Karena kasih penyertaan-Mu yang selalu melingkupi kami. Kami percaya Bapa, setiap pergumulan saudara-saudara kami, setiap sakit penyakit yang kami alami, kami derita saat ini, dapat Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci, dapat menyembuhkan kami sekalian. Kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu. Jika kami percaya, kami yakin, maka Engkau akan mendengar. Kami percaya Engkau mendengar setiap keluh kesah kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, karena hanya Padamu tempat kami menopang, tempat kami mengatakan keluh kesah kami. Biarlah apa yang kami alami sakit penyakit saat ini Tuhan dapat memberi kami pelajaran untuk tetap setia Padamu, tetap berpegang teguh agar iman kami tetap kuat, tetap terus mencari Engkau Allah kami. Kami terus tetap belajar memahami apa suara Engkau dalam firman-Mu Tuhan. Bapa, berkati juga saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pencobaan, sedang menghadapi di luar sana operasi atau apapun Tuhan. Kau sertai mereka, Kau pulihkan mereka, serta lancarkan operasi mereka Bapa. Apapun itu operasinya, kami percaya Engkau hadir di dalam mereka, dapat menyembuhkan mereka Tuhan. Kau bersama orang-orang benar, Kau bersama anak-anak-Mu yang senantiasa meminta pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah panjatkan doa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Raja
dan imam di surga. Segala puji syukur kami panjatkan hanya padamu Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah menyimak video ini. Kiranya senantiasa mengedukasi dan memberkati kita semua. Amin. Shalom, Tuhan berkati.